Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan yaitu pada mata kuliah advokasi. Nggih. Nah, untuk perkuliahan kali ini dosen pengampunya adalah Pak Rohman Hakim, kemudian dengan saya Ibu Sofiatul Jannah, sehingga nanti perkuliahan ini akan dilakukan secara tim teaching. Akan tapi nanti secara materi akan disampaikan oleh Bapak Rahman, kemudian nanti untuk diskusi akan dipandu oleh saya. Nggih. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Bapak Rohman SH MH. Monggo Bapak. Kami masuk ya Bu ya, mulai. J, monggo Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Dosen Sofiatul Jannah. Pada pagi hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang penegakan pelanggaran kode etik advokat yang tidak bisa dieksekusi. Kenapa di sini ada pelanggaran tetapi tidak bisa dieksekusi? Nah, baik, kami masuk kepada contoh gambar di bawah ini pada slide kedua, yaitu nampak saya paparkan di situ skema peristiwa hukum pelanggaran kode etik advokat. Jadi perlu kami sampaikan sekitar 5 tahun yang lalu itu terjadi perceraian antara Hotma Sitompul, advokat senior di Jakarta, telah melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama Desire Tarigan, dan waktu itu kuasa hukumnya adalah saudara Hotman Paris Hutapea. Kenapa menjadi menarik? Karena pengacaranya adalah Hotman Paris dan yang berperkara adalah para pengacara tokoh nasional. Dan kenapa menjadi menarik? Karena ketika melakukan proses-proses penanganan, ternyata Hotman Paris telah melakukan apa yang disebut pelanggaran kode etik advokat, yaitu melanggar Undang-Undang 18. Nah, singkat cerita, perkawinan Hotma Sitompul ini ada persoalan-persoalan sehingga muncullah bibit-bibit dan terjadi perceraian dan masuklah saudara Hotman Paris sebagai kuasa hukum saudara Desire Tarigan. Nah, kami masuk ke slide berikutnya, yaitu kronologi peristiwa hukum pelanggaran kode etik advokat, yaitu dimulai dari saudara Hotma Sitompul dilaporkan. Hotma Sitompul, mohon maaf, melaporkan saudara Hotman Paris ke Dewan Kehormatan Pradi, yaitu waktu itu dipimpin oleh Bapak Profesor Utu Hasibuan. Pelanggarannya yaitu menyangkut kode etik advokat. Dan setelah ada pelanggaran, masuk ke item berikutnya, yaitu sidang kode etik advokat digelar dan ada putusan yang menyatakan bahwa saudara Hotman Paris Hutapea dikenakan sanksi 3 bulan tidak bisa beracara. Kemudian setelah kena sanksi, ternyata saudara Hotman Paris pindah ke organisasi advokat lain. Jadi sanksi putusan itu tidak bisa dieksekusi. Nah, ini persoalannya menjadi menarik karena ternyata di lapangan saat ini telah ada 61 organisasi advokat, dan itu ketika organisasi advokat yang tidak ada kesesuaian kode etik maka tidak bisa memberikan sanksi pelanggaran. Kemudian kita lihat bahwa Dewan Kehormatan Pradi telah menyatakan Hotman Paris melanggar kode etik dan diberhentikan sementara keanggotaannya selama 3 bulan, dan dari amar putusannya mengatakan diberhentikan selama 3 bulan sebagai pengacara di luar ataupun di dalam pengadilan, dan amar putusan tersebut tertanggal 12 April 2022 yang menyatakan Hotman Paris menyatakan waktu itu terbanding dan teradu, terbukti melanggar pasal 6 huruf B dan D dan F Undang-Undang 18 23 tentang advokat, pasal 4 huruf A dan 3
G dan sebagainya tentang advokat. Artinya dalam proses penjelasan kode etik advokat itu warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dan mempertahankan keadilan dan sebagainya. Dalam pasal ini juga disebutkan. Artinya secara singkat dan jelas bahwa ternyata ada kekosongan aturan, ada kekosongan norma sehingga pelaksanaannya ketika eksekusi dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan. Demikian paparan sekilas. Kami persilakan kepada rekan-rekan adik-adik yang ingin bertanya atau ingin memberikan paparan kenapa regulasinya ada sementara tidak bisa dieksekusi. Kenapa ada organisasi banyak dan sebagainya sehingga muncul persoalan-persoalan baru. Demikian paparan, terima kasih dan saya akhiri, kami persilakan yang ingin bertanya. Matur nuwun, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rohman atas materinya. Materinya sangat menarik sekali, nggih, yaitu tentang kode etik advokat, di mana kode etik ini sering dilanggar oleh bahkan yang bisa kita sebut dengan tokoh nasional, nggih, yang sudah kita ketahui bersama. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi. Adik-adik mahasiswa mungkin bisa bertanya atau bisa menanggapi dari apa paparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Rahman tadi. Monggo silahkan. Saya Bu. Oke, monggo Mas Fahmi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sofi dan Pak Rohman. Di pertemuan-pertemuan yang kemarin kan kita sudah membahas tentang etika profesi advokat. Keterlibatan banyaknya organisasi yang ada, terutama tentang etika, apakah hal standar dalam setiap organisasi itu tidak sama. Dalam kasus tersebut kan, karena pengacara ini kan banyak sekali mungkin akalnya ya, sehingga ketika akan kena kode etik, maka supaya terhindar dari itu, dia langsung keluar ke organisasi yang lain. Tapi setidaknya setiap organisasi-organisasi advokat yang ada di Indonesia pasti memiliki kesamaan dalam setiap kode etik yang ada dalam organisasi-organisasi tersebut. Itu bagaimana Pak? Apakah memang ada yang kosong istilahnya, ada posisi abu-abu yang memang harus gitu kan, banyak sekali kalau kita lihat advokat itu pasti banyak sekali akal yang harus ini lewat sini aja, nanti kalau kena daripada diberhentikan nggak boleh beracara, lebih baik pindah organisasi lah. Organisasi yang pindah ini apakah otomatis kan biasanya gini, mau pindah organisasi yang apakah persyaratannya SKKP, surat kelakuan baik kan gitu kan, otomatis yang cacat-cacat apakah diterima atau seperti apa, sehingga mutu organisasi advokat itu menjadi sangat mulia ketika berada di pandangan masyarakat. Mungkin sementara itu Bu Sofi dan Pak Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fahmi. Monggo Pak Rohman, apa ditanggapi atau menunggu pertanyaan dari yang lain? Baik, kami langsung jawab saja. Pertanyaannya dari rekan saudara Fahmi Arif ini sangat menarik, karena perlu diketahui bahwa regulasi secara nasional dan internasional itu tentang advokat itu sama. Kalau di internasional diatur AIBA, International Bar Association, tetapi kalau di Indonesia itu diatur dalam apa yang disebut Dewan Kehormatan Advokat. Cuman perlu kita ketahui bahwa saat ini memang ada kelemahan. Kenapa tidak bisa dieksekusi secara optimal? Ternyata organisasi advokat yang banyak, kurang lebih ada 61 itu punya dewan kehormatan masing-masing. Tetapi masing-masing dewan kehormatan ini tidak terjadi sinergi, kesamaan pandang. Jadi belum diatur regulasinya oleh pemerintah, wadah etik bersama. Jadi kalau si contoh tadi Hotman Paris Hutapea kena sanksi, pindah, kemudian yang organisasi advokat yang baru mau dengan mudah menerimanya. Dan itu kelemahan regulasi etik bersama belum diatur seperti yang terjadi di Dewan Kehormatan Notaris itu sudah diatur, Dewan Kehormatan Jurnalis sudah diatur, dokter juga diatur, hanya di Dewan Advokat ini belum diatur. Demikian jawaban dari kami, Pak Fahmi, semoga bisa memaknai. Mungkin
jika ada yang kurang jelas dalam jawaban ini bisa disampaikan kembali. Matur nuwun. Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi, Pak Rahman atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain akan bertanya atau menanyakan sebuah kasus tentang kode etik. Silahkan. Sudah? Tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian, bisa kita akhiri perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Roh.